Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kalau Uniriva benar-benar mencari dan mau menemukan kebenaran Alkitab, maka dari apa yang dijelaskan oleh Ilya Miron di video berikut, dia sebenarnya boleh mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, karena penjelasan Ilya Miron ini sungguh luar biasa. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat video yang berikut dan pastikan tekan tombol like, subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Iya. Oke, teman-teman, ini sangat blunder juga ya saya katakan. Kenapa? Pertama, saya tadi mengajak Elia untuk membahas janji sunat itu, korelasinya dengan keselamatan. Elia membawa Abraham di awal. Saya sebenarnya temanya kan transmisi kitab suci, tapi akhirnya kita menuju kepada wahyu dari Abraham. Abraham di situ dinyatakan bahwa janji itu adalah janji tentang sunat, di mana janji dua arah. Bahkan kalau tidak dilakukan akan dimusnahkan dari bangsa-bangsa. Ternyata poin penting saya adalah bantahan terhadap Elia bahwa janji itu ditunaikan bukan hanya untuk keturunan Abraham, karena orang yang dibeli Abraham pun ikut, including di dalam itu. Itu poin saya yang tidak ditanggapi oleh Elia. Dan di mana di situ korelasinya dengan keselamatan yang Yesus akhirnya menjadi seorang penyelamat bagi Elia dan orang-orang Kristen lainnya. Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Nah, kalau kita lihat apakah tidak ada nabi di Bani Israel? Justru dalam kitab Perjanjian Baru ada nabi di luar Bani Israel itu. Di dalam kisah para rasul pasal ke-30 ya, ayat pertama, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, disebut Niger, dan Lukius orang Kirene. Nah, dan Manahem diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Nah, di sini ada nabi, setelah Yesus lahir pun ada nabi, masih ada nabi, teman-teman. Nah, dan ini yang saya katakan, Hagar itu diusir bukan karena, ini saya katakan ya, ini mohon maaf, konsekuensi menjatuhkan Tuhan yang sangat rasis. Ketika Sarai melihat Hagar bermain dengan Ishak, Sarai tidak mau berbagi warisan dengan Ismail. Itu poin pentingnya juga, teman-teman harus baca dalam kitab Kejadian. Disitulah Sarai mengusir Hagar dengan Ismail, karena Sarai tidak mau berbagi warisan. Dan Tuhan menurut iman Kristiani dan Yahudi membenarkan ketidakmauan Sarai berbagi warisan dengan Ismail. Sementara bilangan pasal 21, kalau tidak salah ayat 15 tentang hak kesulungan anak. Hak kesulungan anak dari istri yang tidak dicintai tidak boleh digantikan dengan istri yang tidak dicintai, dengan istri yang istri yang dicintai. Walaupun Ismail itu anak yang dari istri yang tidak dicintai, harusnya menurut Ulangan atau bilangan 21 ayat 15 yang diatur oleh kitab Torah, tidak boleh digantikan dengan hak kesulungan ke Ishak. Tapi tiba-tiba coba lihat teman-teman, begitulah dalam iman Kristen dan Yahudi menukarnya bahwa yang mendapatkan hak kemudian adalah Ishak. Padahal dalam kitab mereka sendiri diatur hak kesulungan anak. Jadi intinya di sini adalah, kalau saya melihat, saya tidak menafikan Yahudi tidak menyukai Ismail, Kristen tidak menyukai Ismail, karena kitab Yahudi ini adalah kitab yang ditulis oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada isinya yang lebih menguntungkan kepada mereka, itu hal wajar. Anehnya teman-teman Kristen mengatakan bahwa keselamatan datang dari Bani Israel, tetapi justru Yesus sendiri bukan Israel secara nasab. Yesus adalah anak seorang wanita Israel. Buktinya kalau wanita tidak bisa menjadi nasab, Yakub itu punya 13 anak. Kenapa yang disebut Bani Israel hanya 12 orang? Kenapa Dina tidak disebut sebagai Bani Israel? Karena dia perempuan. Tapi Yesus yang konon katanya mewarisi janji dari Tuhannya Elia, justru lahir tanpa bapak yang Yahudi. Tapi kalau kita lihat silsilahnya, dipaksakan silsilahnya dari bapak tirinya, yaitu Yusuf. Jadi doktrin Elia yang mengatakan bahwa keselamatan itu dari Bani Israel dan menyematkan Israel itu kepada Yesus, itu blunder sendiri dalam silsilahnya kitab Elia. Coba perhatikan, apa kaitannya Yesus dengan Israel? Kalau memang nasab itu bisa kepada seorang wanita, kenapa Dina tidak dikatakan Bani Israel? Kenapa 12 suku saja Bani Israel, sementara Yakub punya anak 13? Ya, itu juga pertanyaan saya. Nah, kita kembali ke tema transmisi kitab suci. Sebenarnya sudah jauh sangat melenceng dari transmisi kitab suci, bahkan tidak menyentuh bagaimana ring satu kita, Yesus ke Elia, Nabi Muhammad ke saya, mentransfer
kitab suci itu tidak tersentuh. Justru kita lebih membahas perjanjian Tuhan dengan Abraham yang bahkan tidak diikuti oleh orang Kristen karena memang mereka tidak mendapatkan hak untuk mengikuti menurut Elia. Padahal di dalam iman Kristen, di dalam iman Yahudi saya sudah tunjukkan sebagai bentuk keadilan Hashem, Hashem juga menyelamatkan bangsa lain, bahkan mengutus nabi dari non-Israel seperti Bileam. Saya sudah kasih contoh, Bileam nabi non-Israel. Bangsa lain juga diutus menurut tradisi orang-orang Yahudi. Kalau Elia sebagai Kristen menolak itu, ya kan itu doktrin asumsi teologinya Kristen. Enggak mungkin juga mereka sepakati semua yang dipahami oleh orang Yahudi. Masalahnya saya membawa literatur teman-teman ya, bahwa ketika Tuhan hanya menyelamatkan Bani Israel, ini konsekuensinya Tuhan itu rasis. Makanya di dalam Bamidbar 20 nomor 1 tadi, sebagai bentuk keadilan Hashem, Hashem juga mengutus nabi untuk non-Yahudi. Itu menurut mereka, Yahudi mengakui seperti itu. Nah, begitu juga dengan nabi yang dari Kirene ini, juga ada di dalam kitabnya Perjanjian Baru sendiri, Kisah Para Rasul. Nah, jadi saya bingung dengan Elia ini. Standing point Elia mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari Bani Israel. Sementara Yesus itu tidak bisa dikatakan Bani Israel karena dia bukan anaknya Bani Israel. Karena nasab itu dari laki-laki, bukan dari perempuan. Sementara silsilah dalam kitab PB itu justru dari bapak tirinya yang tidak ada kait-mengait dengan Yesus. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Oke, bentar ya. Saya minum dulu. Silakan. Oke. Aduh. Panas. Saya pengen kita tuh lebih fokus sih. Di transmisi kitab suci nggak tersentuh loh, Dek. Proses perjalanan panjang kitab suci. Gini Uni. Atau part selanjutnya aja. Iya, nanti kita buat kapan lagi janji Next ya. kita. Karena kita kan bahas gini, lisan dulu yang menimbulkan tulisan. Gitu toh, ya kan? Jadi janji. Oke. Saya paham. Oke. Jadi nanti kita sepakati bahwa ada perbedaan di antara kita tentang janji Tuhan, tetapi kalau tentang transmisi nanti berarti Elia minta waktu lagi nanti berarti ya, minta time lagi. Next mungkin. Kira-kira minggu ini atau minggu depan. Karena materinya sudah saya siapkan. Saya juga sibuk Uni ya. Jadi ya saya tidak seperti Uni yang memasak rendang, nggak ada pesanan jual gitu ya. Saya nggak terlalu sibuk tapi rezeki berlimpah itu sih alhamdulillahnya. Iya, alhamdulillah lah ya. Oke. Sebentar dulu ya, saya buka dulu. Oke. Data yang saya siapkan Albert akhirnya tidak tersentuh. Serius. Data yang saya siapkan Albert tidak tersentuh tentang transmisi kitab suci. Data yang saya siapkan tuh sudah mapan tapi tidak tersentuh. Justru kita berbahas tentang janji Abraham. Nah, itu ya. Kalau kritik teks itu lebih seru sebenarnya. Oke, ini kita lanjut ya. Saya coba itu nih, tekan lagi. Saya biar ini. Oke. Ya. Nah, tadi mengatakan mengenai sunat itu lagi-lagi sebenarnya saya harus katakan poinnya itu tidak didapat karena memang sunat itu adalah tanda, betul. Kalau tadi Uni menggunakan Kejadian 17 ayat 7 itu tidak melegitimasi bahwa itu diberikan kepada bangsa lain. Tuhan sendiri sudah menolak itu. Tuhan sendiri mengatakan bahwa perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak. Jadi janji itu hanya untuk Ishak. Kalau ini mengatakan dari hal-hal ini, dari ayat 7, seisi rumahmu dan lain-lain, itu karena Abraham. Itu mempengaruhi orang-orang yang ada di rumahnya sebagai orang yang dipilih Tuhan. Ya termasuk Ismail ya pasti. Tetapi janji mengenai apa yang Tuhan mau berikan itu hanya diberikan bagi Ishak. Jadi kalau ini tadi katakan Ismail juga diberikan, itu tidak relevan ya. Nah, kemudian nabi di perjanjian baru juga ada nabi. Pertanyaan saya, apakah nabi di perjanjian baru yang disebut nabi itu adalah nabi dalam peraturan Taurat? Tentu tidak. Jadi kalau Uni mengatakan setelah perjanjian baru pasti ada nabi. Kalau mungkin Uni mengatakan bahwa nabi kami itu juga adalah nabi, itu tidak terhitung sebagai nabi di dalam hukum Yahudi karena dia tidak ditabiskan. Ya? Jadi perjanjian baru, kalau Uni mengatakan oke, dia tidak ditabiskan, dia harus karena dia adalah nabi baru, ya harusnya dia mengikuti peraturan Kristus dari para rasul. Begitu. Nah, yang ketiga mengenai Yesus yang adalah bukan Israel. Pertanyaan saya, adakah catatan
sejarah atau catatan yang Alkitabiah di dalam kanon yang menyangkal keyahudian Kristus. Ingat, kalau dia bukan orang Yahudi, dalam pemahaman orang Yahudi tidak mungkin dia dipanggil sebagai rabi. Mungkinkah orang Yahudi menjadikan yang bukan Yahudi menjadi rabi? Yesus itu orang Yahudi, maka dia disebut sebagai rabi. Jadi kalau Uni mengatakan Yesus itu tidak sah karena dia itu sebenarnya bukan orang Yahudi, orang Yahudi mengakui dia sebagai rabi. Bahkan dia mengajar di bait Allah, dia masuk ke sinagoga. Anda ingat ketika peristiwa Antiochus Epiphanes di dalam Deuterokanonika di kitab Makabe, orang-orang dalam tanda petik orang-orang non-Israel itu menjara dan menajiskan bait suci yang dilarang oleh orang Israel. Kalau Yesus bukan orang Israel atau bukan bagian dari keyahudian, mungkinkah dia mengajar di bait suci? Mungkinkah dia mengajar di Beit Hamikdas? Mungkinkah dia mengajar di sinagoga? Jadi saya pikir Uni terlalu terburu-buru menyimpulkan argumentasi mengatakan Yesus bukan orang Yahudi. Terlalu banyak data dan fakta yang Alkitabiah maupun yang sejarah untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah orang Israel. Nah, bagaimana janji itu dipenuhi di dalam Kristus? Ini saya komparasi begini. Kalau Uni mau membenarkan bahwa di pandangan iman kami itulah yang menyempurnakan, yang menyelesaikan janji itu. Ada beberapa hal yang perlu Uni bayangkan. Kalau memang Uni, keyakinan Anda itu adalah menggenapi janji itu, apakah sunat yang Anda lakukan menurut sunat yang dilakukan Abraham? Sunat yang dilakukan Abraham usia berapa? 8 hari. Anda disunatkan usia berapa? 20 tahun, 15 tahun, 40 tahun. Itu sama sekali tidak mengelaborasi janji Abraham. Kalau Anda mengklaim bahwa Anda dari Abraham, sama sekali tidak. Tidak ada poin yang dapat Anda dapatkan dari sini. Yang pertama, Anda bukan dari keturunan Ishak. Yang kedua, Anda bukan dari Israel. Yang ketiga, Anda bukan dari keyahudian. Yang keempat, Anda sekalipun bersunat, itu hanyalah sunat yang Uni maksud di luar bangsa-bangsa lain. Bukan sunat bangsa Israel yang kepadanya janji diberikan. Sunat Israel di dalam Taurat, di dalam Miswot nomor 17, usia 8 hari. Kenapa Anda disunatkan tidak usia 8 hari? Kalau memang janji itu Anda yang mewarisinya. Oleh karena itu, tidak satu pun yang Anda dapatkan kalau Anda mengklaim bahwa kami adalah penerus dari Abraham. Semuanya gagal dalam pengertian apa yang diajarkan Taurat, apa yang diwarisi oleh Allah, itu sama sekali tidak dielaborasi oleh yang datang setelah Yesus Kristus. Ya, jadi janji itu hanya boleh digenapi oleh Kristus. Kenapa? Karena hanya Kristus yang menyelesaikan semua hukum itu di dalam kesempurnaannya, di dalam takluknya dia kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Yesuslah yang disunat usia 8 hari karena dia keturunan Abraham. Kalau dia bukan keturunan Abraham, tidak mungkin dia disunat. Uni pergi ke sana orang Padang, ke Israel, Uni nggak mungkin disunat. Gitu ya, jadi coba direfleksikan kembali. Thank you. Ini masih sekali lagi tanggapan habis itu closing statement ya, karena saya harus menanggapi beberapa poin. Betul. Oke, ada 4 poin ya yang ingin saya tanggapi dan 2 informasi yang ingin saya sampaikan. Saya fokus dulu deh sini. Oke, saya tanggapi argumen Elia lagi teman-teman. Kata Elia begini, menurut orang Yahudi. Pertanyaan saya, kamu kalau membawa standar orang Yahudi, jangankan Nabi saya, Tuhan yang kamu tuhankan saja, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias pun tidak diterima, Elia. Kalau kita bicara menurut orang Yahudi, ya, jangankan Nabi saya, Tuhan yang kamu tuhankan saja, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias saja ditolak. Kalau kita bicara menurut Yahudi, saya di sini tidak, parameter kebenaran saya bukan dari pendapat Yahudi, tapi saya membawa sudut pandang Yahudi terkait bagaimana mereka memahami Tuhan yang memberikan keselamatan kepada siapa saja. Apakah hanya kepada Bani Israel atau melulu dari Bani Israel? Saya sudah bantah datanya dengan adanya pengutusan Bileam sebagai nabi. 1. Yang kedua adalah adanya daerah-daerah yang bukan Bani Israel diselamatkan. Baca Yunus pasal 3 nomor 1-5. Itu Niniwe, itu Bani Israel bukan? Niniwe kenapa diberikan keselamatan sama Tuhan? Apakah Niniwe adalah bagian dari Bani Israel? Apakah mereka bersunat? Tidak bersunat. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan Tuhan, ini esensi Tuhan yang kita pertanggungjawabkan di sini. Apakah Tuhan itu rasis atau tidak? Tapi segala argumen dari Elia menunjukkan Tuhannya Elia rasis. Hanya berdasarkan dari Bani Israel, kesukuan saja. Sementara Tuhan yang kesukuan ini, kita bicara tentang
perspektif Yahudi terhadap Yesus. Menurut anggapan orang, dia orang Yahudi, betul. Sebenarnya kalau kita bicara apakah ibunya orang Yahudi, saya pun sepakat. Bahkan kami sepakati ibunya orang Yahudi. Tetapi bukti bahwa Tuhan tidak hanya melulu kepada orang tuanya yang Yahudi, yang keturunannya Yahudi seperti perspektif orang Yahudi, bahwa dari keturunan mereka lah yang akan datang keselamatan itu. Makanya Yesus tidak punya bapak. Karena konsep nasab itu harus dari bapak. Kamu lihat dalam kitab Lukas pasal 23, adekku Elia. Yesus itu dianggap Yahudi, dikatakan Yahudi karena dia dikatakan anak Yusuf. Siapa anaknya? Yusuf. Ketika Yesus memulai pekerjaannya menurut anggapan orang, baca dalam kitab Lukas pasal 23 pasal 3 nomor 23. Nih, saya bacakan nih. Ini anggapan orang terhadap Yesus tuh banyak di zaman itu, mengatakan dia dari Belzebul, mengatakan dia adalah orang yang hasil zina bahkan sekalipun. Jadi di sini konteks yang saya katakan, keselamatan datang dari Bani Israel. Yesus itu tidak sempurna menjadi Bani Israel karena dia bukan anak kandung seorang laki-laki Israel. Dia adalah anak tiri dari laki-laki Israel secara silsilah dalam kitab kamu di Perjanjian Baru. Coba kamu baca silsilah baik Matius ataupun Lukas, dia menjadi keturunan Israel atau sampai ke Daud karena bapak tirinya yang tidak ada korelasi dengan kenasapan, ya. Nah, teologi tentang kitab Kejadian. Ini aku yang nge-lag ya atau gimana? Ya, jadi gitu ya. Ya, intinya jadi ada kontradiksi dari doktrin yang sampaikan Elia dengan realitas yang terjadi. Bahwa satu, ada nabi yang diutus dari Bani Israel. Kedua, ada bangsa yang diselamatkan di luar Bani Israel, yaitu bangsa Niniwe. Yang ketiga adalah bahwa Yesus secara nasab itu tidak bisa dikatakan Bani Israel kalau memang menggunakan konteks perjanjian kekal keturunan Abraham tadi. Karena secara nasab gagal Yesus sebagai Bani Israel karena dia bukan dari anak bapak atau laki-laki dari Bani Israel. Saya tidak katakan dia bukan orang Bani Israel atau Yahudi. Saya akui bahwa perempuan ibunya itu makanya dia dikatakan Ibnu Maryam. Tapi kalau kita bicara nasab, tidak ada nasab itu dari perempuan, Elia, ya. Karena nasab itu dari bapaknya. Makanya saya kasih contoh. Bani Israel itu punya berapa orang? Yakub itu punya ada berapa anak? Ada 13. Kenapa cuma disebut 12 Bani Israel? Kenapa Dina tidak disebut? Dikarenakan nasab itu hanya kepada lelaki. Ini menjadi rancu. Doktrin iman Yahudi dengan Kristen itu sudah berantem, kemudian ditambahi dengan doktrin yang datang kemudian yang mengaku-ngaku bahwa Yesus itu adalah silsilahnya sampai ke Daud melalui jalur Yusuf. Itu sebuah kebohongan publik loh, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Bani Israel melalui jalur Yusuf. Karena secara realitas baik saya sebagai muslimah dan Elia sebagai Kristen mengakui bahwa dia bukan anak laki-laki Israel karena dia tidak punya bapak, ya, itu. Jadi pernyataan bahwa Yesus adalah keturunan Bani Israel itu adalah anggapan orang, ya. Dalilnya pun jelas dalam Lukas pasal 3 nomor 23. Dan saya bacakan sekali lagi ya. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 sampai 4. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, yaitu Torah, teman-teman ya, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan semoga Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anak lakimu hidup tetap di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Menariknya adalah orang-orang Bani Israel sudah banyak melakukan kemaksiatan termasuk Salomo. Teman-teman ya, Salomo sendiri sorry, aduh ini bermasalah ini laptop aku. Halo tes. Jadi teman-teman kalau dilihat ya, berapa kali Bani Israel mengingkari, bahkan Salomo sendiri yang anak Daud itu mengingkari kesepakatan dengan Tuhan dengan menyembah kepada dewa lain. Apakah Tuhan yang berkata kalau kau penuhi janji, aku penuhi janji, tiba-tiba memenuhi janji walaupun Salomo tidak memenuhi janji tersebut? Ini kan akhirnya Tuhan esensinya ternista kemudian ya, tidak konsisten dengan janjinya. Terima kasih ya. Oke, nah yang pertama ya, kalaupun memang Uni itu menganggap dirinya sebagai Yahudi, kemudian mengatakan Yesus itu tidaklah Mesias dalam pemahaman orang Yahudi, bukankah orang-orang Yohanes dan lain-lain itu orang Yahudi? Mengapa ia mengaku Yesus itu adalah orang sebagai Mesias? Orang yang dibaptis oleh Petrus 3.000 orang, apakah mereka bukan orang Yahudi? Sepertinya Uni ya tidak mengetahui hal ini ya. Kemudian kalau Yesus tidak dianggap Mesias, sekalipun Uni orang Yahudi, kepada siapakah Yesaya 53 pantas dilakukan? Kepada siapakah Yesaya 53 dalam sejarah itu bisa dikatakan? Jadi sekalipun Uni orang Yahudi, Uni akan kebingungan menjawab ini. Di mana Yesaya 53 itu akan diberikan kalau bukan kepada Kristus? Nah, itu yang pertama. Ya, jadi
orang-orang Yahudi pada masa itu pun dialah yang menuliskan kitab suci. Dialah yang memperkatakan, bahkan Yohanes dalam 1 Yohanes berkata apa? Apa yang kami lihat, yang kami raba dan kami dengarkan, itulah yang kami beritakan mengenai apa? Firman yang hidup. Apakah dia bukan orang Yahudi? Tentu dia orang Yahudi. Jadi kalau dikatakan orang Yahudi pun tidak mengakui dia, Yahudi modern, ya tentu tidak mengakui dia. Tapi Yahudi yang mula-mula itu tentu mengakui dia. Jadi kalau Uni mengatakan bahwa Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, yang menulis kitab suci ini orang-orang Yahudi. Paulus, rabi Yahudi. Kurang apa Paulus, anak dari murid dari Rabban Gamaliel, seorang yang begitu cerdas. Ya, jadi kalau dikatakan Yesus tidak dianggap Mesias oleh orang Yahudi, itu penafsiran yang tidak benar. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan Niniwe. Tuhan menyelamatkan Niniwe itu bukan dalam pengertian ikatan perjanjian. Kalau Uni mengatakan misalnya bahwa bangsa-bangsa lain juga diselamatkan, artinya keselamatan mengenai janji itu diberikan kepada mereka. Tuhan sudah jelas membantah bahwa janji itu hanya diberikan kepada keturunan Ishak. Apa yang mau Anda tambahi dari apa yang tertulis di dalam Torah? Tentu itu tidak relevan, ya. Kemudian yang ketiga, Yesus anak Yusuf. Dia itu hanya anggapan orang. Kalau dia hanya anggapan orang dan tidak valid di dalam pemahaman iman Yudaisme, bisakah dia mengajar di Bait Allah? Bisakah dia disebut rabi? Bisakah dia mengajar di sinagoga? Kalau status keyahudiannya tidak diterima, kalau dia secara hukum tidak diterima sebagai orang Yahudi, mungkinkah orang Yahudi membiarkan dia di dalam hukum Taurat? Mungkinkah orang Yahudi menerapkan Taurat kepada dia? Kalau Uni ada waktu pergi jalan-jalan ke Israel, di sana Uni pergi, orang Yahudi pun tidak akan menerapkan 613 misbot kepada Uni, karena Uni bukan bangsa Israel. Tapi Yesus dalam Galatia 4 ayat 4 takluk kepada itu semua. Oleh karena kesempurnaannya itulah dia layak menjadi Mesias. Nah, kemudian ada beberapa hal, semua pertanyaan saya itu tidak ada yang Uni jawab. Dalam pengertian yang pertama, ya, di mana keimanan Uni bisa dibenarkan dalam diskusi ini? Kalau Uni mengatakan kami yang mewarisi janji itu, oke, janji itu tandanya apa? Tanda sunat. Sunat itu menurut Misfot dan kesetiaan kepada Taurat itu usia 8 hari. Pertanyaan saya, keimanan Uni disunat pada usia berapa hari? Kalau memang esensi dari yang tadi Uni tekankan itu adalah sunat. Kemudian yang kedua, mengenai status kenabian. Di mana ini dapat dibenarkan? 2 poin ini saja dulu, ya. Bagaimana mungkin Anda mengakui bahwa Anda dari Abraham, tetapi sunat? Karena tadi Uni mengatakan ada juga bangsa lain yang disunatkan. Lah, kalau orang lain disunatkan, tetapi bukan sunat menurut peraturan Abraham, itu untuk apa? Yesus disunat pada usia 8 hari. Iman Anda disunatkan pada usia berapa hari? Kalau itu di luar dari syarat itu, artinya tidak ada tempat bagi Anda untuk menerima janji itu. Karena memang janji itu sudah selesai di dalam siapa? Kristus Yesus, Tuhan sebagai Mesias. Dia diterima oleh orang Yahudi sebagai Mesias, makanya orang Yahudi lah yang menuliskan Injil Sinoptik. Kemudian dia diterima sebagai Mesias yang menyelamatkan, karena Yesaya 53 hanya boleh digenapi oleh Kristus. Tidak ada dalam sejarah yang bisa menggenapi Yesaya 53 selain daripada dia. Begitu. Jadi sempurnalah iman kekristenan itu, bahwa semua misteri dalam perjanjian lama digenapi dalam Kristus. Taurat dan kitab para nabi selesai. Kristus memberi hukum baru. 2 hukum, kasih Allah dan sesama. Demikian. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana hasil diskusi mereka ya. Baik, salam Tuhan. Itu videonya, kita sudah simak apa yang boleh dibahas dan dibicarakan oleh Elia Miron dengan Uni Riva, dan mereka membahas mengenai Yesus sebagai Tuhan, dan banyak poin tadi mereka melihat Yesus dari berbagai sudut pandang, ya. Apakah Yesus ini keturunan orang Yahudi? Apakah Yesus ini disunat seperti hukum Taurat atau pesan hukum Taurat? Dan
poin lainnya yang boleh kita simak. Dan saudaraku dalam Tuhan, ya, mereka membicarakan banyak hal, dan Elia Miron ya menjelaskan bahwa Yesus ini adalah Tuhan, ya, itu intinya, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebenarnya seperti yang saya bilang di awal, kalau kemudian Uniriva membahas tentang Alkitab untuk mencari dan menemukan kebenaran Alkitab itu sendiri, maka saya percaya bahwa dia boleh menemukan kebenaran, ya, dari apa yang disampaikan oleh Elia Miron, karena penjelasan Elia Miron tentang Yesus dan juga tentang Alkitab ini sangat luar biasa, ya, penjelasan yang sangat memberkati dan Alkitabiah pastinya, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara tentang sosok seorang Yesus, ya, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen tidak ragu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Saya tidak terlalu jabarkan tentang bukti-bukti Yesus sebagai Tuhan, karena di video saya sebelumnya saya sudah sering sampaikan tentang itu, bagaimana Yesus kemudian menyatakan diri sebagai Tuhan, bagaimana orang-orang yang percaya kepadanya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, dan bagaimana juga Yesus sendiri melakukan berbagai hal untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah Allah yang dari sorga. Dan saya percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, ya, memiliki kepercayaan yang kokoh di dalam Kristus, ya. Jadi dari penjelasan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, para pendeta, para penginjil, termasuk saudara Elia Miron di video tadi, saya percaya bahwa iman kita semakin diteguhkan, ya. Kita semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, memang hari-hari ini banyak hal kita dengar dari luar sana tentang Yesus yang adalah bukan Tuhan, Yesus yang adalah manusia biasa, Yesus yang adalah hanya seorang nabi dan lain sebagainya, ya. Tapi saya percaya bahwa itu tidak melemahkan iman kita sebagai orang Kristen, ya. Ya, saya percaya bahwa kita tetap berpegang dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Sang Firman yang telah datang ke dunia ini untuk untuk menyatakan kasihnya bagi setiap orang percaya kepadanya. Memang hari-hari ini banyak pesan-pesan yang menyampaikan tentang Yesus bukanlah Tuhan, ya, Yesus manusia biasa, dan kadang-kala mereka mengutip ayat-ayat Alkitab tentang itu, ya, seakan-akan Alkitab itu berbicara. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang sudah mengerti firman Tuhan, saya percaya bahwa itu tidak membuat iman kita lemah gitu loh, ya. Tidak membuat iman kita kemudian goyah gitu loh, ya. Saya percaya bahwa iman kita adalah iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, semoga apa yang boleh dibahas oleh Elia Miron dan juga Uniriva di video tadi yang memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya penjelasan singkat ini juga memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.